Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Mulyani, mahasiswa semester 5 Universitas Teknologi Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang basic konfigurasi DHCP. Apa sih konfigurasi DHCP itu? Yaitu bagaimana nantinya tuh cara mengatur jaringan supaya komputer atau perangkat secara otomatis mendapatkan konfigurasi jaringan, seperti IP address, subnet mask, gateway, dan DNS. Sebelum kita masuk ke praktek, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis pada komputer atau jaringan atau perangkat yang nantinya tuh akan terhubung ke dalam jaringan. Dengan DHCP, kita tuh tidak perlu lagi mengatur IP address secara manual di setiap perangkat. Itu. Nah, di dalam DHCP itu memiliki dua peran utama. Yang pertama ada DHCP server. DHCP server bertugas memberikan IP address dan informasi jaringan ke perangkat yang meminta. Nah, satu lagi ada DHCP client, yaitu perangkat yang meminta konfigurasi jaringan dari server, misalnya komputer atau router. Nah, seperti itu untuk sedikit tentang DHCP. Nah, di simulasi ini saya akan menggunakan MikroTik tentunya tuh sebagai DHCP client yang akan terhubung ke jaringan internet melalui laptop kita atau laptop saya gitu nanti sebagai hostnya. Terus kemudian nanti itu ada VM atau virtual machine Windows 10-nya yang akan menjadi DHCP server. Sehingga nantinya tuh MikroTik bisa mendapatkan IP secara otomatis dari server dan kita nantinya tuh bisa memastikan kedua perangkat ini tuh bisa terhubung ke internet seperti itu. Nah, jadi sebelum ke praktiknya yang harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh teman-teman atau yang mengikuti praktek ini, yang pertama tuh ada MikroTik OS-nya gitu. Sini yang sudah terinstall di VirtualBox-nya. Terus ada VM atau virtual machine Windows 10. Di sini saya menggunakan Windows 10. Kalian bebas bisa menggunakan Windows XP atau misalkan Ubuntu. Di sini saya akan menggunakan Windows 10. Nah, terus pastikan juga perangkat kalian atau laptop kalian yang digunakan itu terhubung ke internet seperti ini. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menyiapkan nantinya tuh saya akan menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasinya. Jadi nantinya tuh saya bisa meremote MikroTik-nya menggunakan aplikasi Winbox-nya. Seperti itu. Nah, mungkin supaya tidak lama-lama lagi, saya akan melakukan simulasinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menghubungkan terlebih dahulu kedua perangkat ini, yaitu ada VM MikroTik OS-nya dan ada VM Windows 10. Di sini saya akan melakukan dulu. Di sini kita akan men-setting dulu MikroTik OS-nya masing-masing VM ini. Yang pertama, saya akan setting dulu MikroTik OS-nya. Langsung saja buka, bisa ngetik ke pengaturan atau bisa juga nantinya tuh di klik kanan ke pengaturan kayak gitu. Nah, di pengaturan langsung aja ke jaringan. Di sini untuk di jaringan di adapter satunya kalian ini ada kan fungsikan adapter jaringan, kalian centang saja. Nah, terus untuk di ininya di attach to-nya kalian pilih di adapter bridge atau bridge to adapter atau bridge adapter. Kenapa pilih adapter bridge ini? Supaya nantinya tuh bisa menghubungkan MikroTik ini ke WiFi yang ada di laptop hostnya atau di laptop saya ini. Jadi adapter terbit ini supaya nantinya tuh MikroTik bisa terhubung ke internet
dengan menggunakan internet yang terhubung di laptop saya gitu, di laptop hostnya. Jadi nantinya tuh supaya si VM mikrotiknya tuh bisa berada di satu jaringan yang sama dengan host itu. Nah, untuk name-nya kalian bisa sesuaikan dengan nama jaringan internet di host kalian masing-masing itu. Nah, lanjut untuk di adapter 2-nya sama, kalau misalkan kalian belum dicentang yang ini, kalian centang juga. Nah, untuk ininya kalian pilih untuk jaringan internal. Kenapa jaringan internal? Supaya nantinya tuh bisa terhubung ke virtual mesin yang Windows 10 ini. Yang tadi. Jadi kita pilih yang jaringan internal itu. Karena kita kan akan menghubungkan Windows 10 dengan Mikrotik OS-nya supaya keduanya tuh bisa terhubung ke internet itu. Nah, untuk ininya kalian pilih jaringan internal atau internal network seperti itu. Nah, langsung saja kalian pilih OK. Nah, selanjutnya untuk di Windows 10-nya sama, kita ke pengaturan, pilih ke jaringan. Nah, untuk di Windows 10-nya, di adapter satunya, kalian sama, fungsikan adapter jaringan juga. Nah, di sininya pilih ke jaringan internal supaya nantinya tuh Windows 10 ini tuh virtual ini tuh bisa terhubung dengan Mikrotik OS yang tadi yang kita udah setting juga di adapter 2-nya itu jaringan internal ya. Jadi sama dengan tadi yang Mikrotik. Jadi supaya bisa saling terhubung. Kalau misalkan berbeda, misalkan kita pilih yang NAT atau itu nggak sama dengan yang tadi Mikrotik OS yang di adapter 2-nya, itu tidak akan terhubung seperti itu. Nah, langsung saja kita OK. Nah, udah di setting dua-duanya, kita coba jalankan dua-duanya. Tunggu sebentar. Masih lama. Kita jalankan Mikrotik OS-nya dan Windows-nya. Kan bisa klik di sini yang mulai atau bisa klik kanan juga. Nanti ada mulai seperti itu. Nah, kedua perangkat ini sudah berjalan. Ada Windows 10 sudah berjalan. Terus Mikrotik OS-nya juga sudah berjalan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah berjalan, kan tadi saya di awal sudah bilang kalau saya melakukan konfigurasinya itu di Winbox. Jadi saya nantinya tuh melakukan konfigurasinya di Winbox supaya bisa meremote Mikrotiknya gitu. Nah, kalian tinggal buka saja Winbox-nya seperti ini. Kalau tadi misalkan kalian sudah menjalankan Mikrotik OS-nya yang di VirtualBox, pasti pas kalian buka Winbox itu otomatis udah terkoneksi gitu. Udah antara Winbox dan Mikrotik itu sudah terkoneksi seperti itu. Nah, kalian bisa langsung masukin username kalian, terus password kalian juga itu. Nah, atau kalian bisa pilih yang di sini yang di bawah. Klik saja untuk MAC address-nya. Kalau sudah, kalian pilih connect di sini. Nah, langsung ke buka Winbox-nya. Ini oke aja. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi mau DHCP client ataupun DHCP server. Di sini saya akan melakukan konfigurasi kedua tersebut supaya nantinya tuh kedua perangkat tersebut bisa terkoneksi ke internet. Nah, pertama saya akan melakukan konfigurasi dulu untuk DHCP client. Nah, di sini di interface ya ada Ether 1, ada Ether 2 supaya nantinya tuh memudahkan.
Di sini saya akan memberi nama dulu yang ether satunya internet, apply, oke. Yang ether 2 saya kasih nama LAN. Kalau misalkan kalian mau tetap ether 2 yang tadi, boleh. Mau dikasih nama juga boleh, bebas. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ini dapat dari mana gitu, dari yang ether 1, ether 2. Nah, saya tuh sebelumnya sudah buat terlebih dahulu gitu di mikrotiknya di sini. Jadi saya menambahkan ether 1 dan ether 2 seperti itu. Nah, tapi sebelum kita konfigurasi, saya mau cek terlebih dahulu apakah si klien DHCP klien ini atau mikrotik ini sudah terhubung ke internet atau belum. Dengan cara kalian ke terminal, ini ketik saja ping google.com, enter. Nah, di sini invalid value of MAC address. Ternyata di sini belum terhubung ke atau terkoneksi ke internet. Nah, tuh supaya terhubung ke internet, sini langsung saja saya akan melakukan konfigurasinya. Nah, di sini kalian pilih saja di bagian IP. Sini ada DHCP client, ada DHCP server, banyak, ada address, ada firewall, ada hotspot, dan sebagainya. Ini saya akan mengkonfigurasi dulu DHCP client. Klik saja, terus kalian klik yang tanda plus ini, pilih interface-nya tadi yang mau dijadikan DHCP kliennya, yaitu saya ether 1 internet seperti itu. Nah, udah tampilannya seperti ini, kalian apply, lanjut, oke. Itu. Nah, di sini kalau ada ya, pastikan interface-nya ether 1 internet, ininya yes. Nah, terus ada IP address-nya. Di sini kita mendapatkan IP address-nya. IP address-nya 10, 10, 109, 172, 13, dan 24. Nah, di sini terus pastikan juga statusnya itu bound seperti itu ya. Nah, di sini kita dapat IP address-nya seperti itu. Nah, setelah itu coba kita cek apakah mikrotik ini sudah terhubung ke internet atau belum. Kembali lagi ke terminal, lakukan yang sama, ping google.com, enter. Nah, sepertinya mikrotiknya sudah terkoneksi ke internet ya, karena tadi sudah dilakukan konfigurasi. Nah, kalau di sini paket loss-nya 100%, berarti itu belum terkoneksi ke internet. Tetapi kalau 0% berarti sudah terkoneksi ke internet, seperti itu. Nah, ini untuk mikrotiknya sudah terkoneksi ke internet ya. Berarti konfigurasinya sudah berhasil. Selanjutnya, apakah virtual machine yang tadi, yang Windows 10 saya sudah terkoneksi ke internet? Kita coba jalankan ya. Kita coba cek. Kan tadi mikrotiknya mah sudah ya, sudah terkoneksi ke internet. Sudah memiliki jaringan yang sama seperti hostnya, seperti ratu saya. Nah, kita coba cek untuk Windows 10-nya apakah sudah memiliki koneksi internet atau belum. Cara ceknya, buka saja terminal atau command prompt. Nah, sini kalian buka saja command prompt ke terminal kalian, sama kayak tadi kita coba ping ke Google ya, apakah sudah terkoneksi ke internet atau belum.
Nah, ternyata di sini belum terkoneksi ke internet. Jadi, bagaimana caranya supaya Windows 10 ini bisa terkoneksi ke internet dan bisa terhubung ke Winbox tadi? Nah, caranya kita harus membuat DHCP server supaya Windows 10 tadi bisa terkoneksi dengan mikrotik dan bisa terkoneksi juga ke jaringan internet dan memiliki jaringan yang sama, seperti itu. Nah, sebelum kita membuat DHCP servernya, di sini kita harus mengalokasikan terlebih dahulu IP address-nya, gitu ya. Nah, di sini kalian ke IP, di sini ada address, kalian klik saja. Nah, di sini ada icon plus, klik. Lalu di sini kalian masukkan IP address-nya. Misal di sini saya memasukkan IP address-nya 10, 10, 10, X1, gateway-nya /24 gitu. Nah, untuk interface-nya kalian pilih yang Ether 2 LAN karena nanti bakal terkoneksi ke Ether 2 ya, seperti itu. Nah, langsung saja apply, langsung oke. Nah, di sini sudah teralokasikan ya untuk IP address-nya. Itu. Nah, kalau sudah mengalokasikan IP address-nya, langsung saja kita buat DHCP servernya. Sama kayak tadi di IP, langsung ke DHCP server gitu. Nah, udah tampilnya seperti ini, kalian klik yang DHCP setup ini. Nah, di sini kalian pilih header-nya, interface-nya tadi header 2 LAN. Langsung next di sini. Nah, di sini DHCP address-nya sudah teralokasikan ya, sudah otomatis teralokasikan karena sebelumnya kita sudah alokasikan terlebih dahulu. Langsung next, ini next, gateway, next. Nah, ini untuk add DNS-nya kalian centang saja. Nah, di sini untuk DNS servers-nya ini sudah otomatis ada ya, jadi jangan diubah lagi atau ditambahkan lagi. Langsung next. Nah, lalu di sini ada list time. Nah, list time itu nantinya tuh waktu yang ditentukan pada konfigurasi DHCP server yang nantinya tuh menentukan berapa lama sebuah perangkat klien dapat menggunakan alamat IP dinamis yang diberikan oleh DHCP server, seperti itu. Nah, di sini 30 detik saja ya. Nah, aturnya. Next. Nah, di sini sudah successful itu. Nah, di sini sudah ada DHCP server yang kita buat. Ada namanya DHCP 1, bisa kalian ubah atau mau tetap juga tidak apa-apa. Interface-nya Enter 2 LAN, nah listnya 30 detik, ada spoolnya DHCP full ini. Itu ya. Nah, di sini servernya sudah terbuat ya, sudah dibuat. Selanjutnya, ini tuh belum beres ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sampai sini, nanti kita cek lagi apakah Windows 10 tadi sudah terkoneksi ke internet atau belum. Pasti jawabannya tuh belum, karena kita belum melakukan setting di NAT-nya, seperti itu. Kenapa kita harus setting dulu di NAT-nya? Supaya nantinya tuh mikrotik bisa mendistribusikan jaringan internetnya ke Windows 10 tadi, seperti itu. Jadi supaya nantinya tuh bisa Windows 10 tuh bisa membaca jaringan internet supaya sama dengan mikrotiknya, seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa ke IP, lanjut ke firewall. Di sini ada NAT, bisa kalian klik, lanjut di sini ada add. Nah, di sini biarkan saja srcNAT. Lanjut selanjutnya kita ke yang out interface supaya nantinya tuh bisa mengakses keluar jaringan itu. Nah, pilih yang Ether 2 LAN. Oke, pilih yang ke action. Nah, di sini actionnya pilih ke mask query. Kenapa mask query? Supaya nantinya tuh buat proses
buat proses translasi dari IP dari IP lokal ke IP pabrik seperti itu. Nah, di sini apply, langsung oke. Nah, sini sudah ada ya editor 2. Nah, ini kita sudah men-setting NAT-nya. Jadi sekarang kita coba apakah Windows 10 sudah terkoneksi ke internet atau belum ya. Ini sama ke terminal, ke command prompt sama ping google.com. Apakah sudah terkoneksi ke internet. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah terkoneksi ke internet. Jadi virtual machine yang saya punya yaitu Windows 10 sudah memiliki jaringan yang sama dengan MikroTik tadi, terus dengan yang sama dengan host saya gitu, yaitu yang sama dengan laptop saya seperti itu. Jadi ini sudah memiliki jaringan internet. Kita coba ya. Kita coba ke Microsoft. Apakah sudah bisa mengakses internet? Sebentar. Coba saya ketik YouTube, apakah bisa? Ya, agak ngelag. Nah, bisa ternyata teman-teman di sini. Berarti konfigurasi yang saya lakukan yaitu membuat DHCP client, DHCP server, terus MikroTik sudah terhubung ke internet, dan virtual machine yang saya buat juga sudah terhubung ke internet dan sudah memiliki jaringan yang sama dengan MikroTik tadi. Seperti itu. Nah, sekarang Windows 10 saya sudah terkoneksi ke internet. Jadi konfigurasi yang tadi saya lakukan dari awal software tadi berarti berjalan dengan baik dan berhasil seperti itu, sehingga bisa terhubung ke internet. Baik, demikianlah simulasi tentang basic konfigurasi Dynamic Configuration Protocol atau DHCP tentang DHCP server dan DHCP client. Jadi saya telah belajar bagaimana MikroTik bisa menjadi DHCP client dan sehingga bisa terhubung ke internet. Begitupun sama, tadi sudah membuat DHCP server dan sehingga bisa membuat VM atau Windows 10 saya tadi sudah memiliki internet itu dan bisa memiliki jaringan yang sama. Dengan DHCP, jadi kita tidak perlu lagi mengatur IP secara manual di setiap perangkat, sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan efisien. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya masih ada kekurangan dan kurang dalam penyampaian penjelasan atau ada penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.